Halo, ketemu lagi dengan saya Widi dari Kamar Bu Bidan Podcast. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap dapat mengikuti acara kita di YouTube bersama dengan saya Widi. Hari ini saya akan membahas tentang Poskesdes atau Pos Kesehatan Desa. Kalau sebelumnya saya sudah membahas tentang desa siaga, maka hari ini saya akan membahas kepada kalian semua tentang pos kesehatan desa. Apa itu pos kesehatan desa? Pasti kalian sudah biasa dong, sudah tahu, sudah pernah dengar. Biasanya ini sering kita dengar familiar di puskesmas, kemudian di desa ya, udah pastilah ya karena bagian dari desa siaga. Nah, kemudian kita akan membahas tentang apa program dari Poskesdes, kemudian bagaimana kerjanya, kemudian bagaimana juga Poskesdes itu mempengaruhi derajat kesehatan daripada masyarakat kita. Kita langsung aja ya, kita mulai. Yang pertama adalah definisi Poskesdes. Apa itu Poskesdes? Pos Kesehatan Desa. Jadi definisi Poskesdes itu adalah pos kesehatan desa yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang membantu masyarakat untuk mengatasi masalah mereka bersama. Kemudian ada petugas kesehatan yang bertanggung jawab di dalamnya, ada kader sebagai perantara antara masyarakat dengan petugas kesehatan. Selanjutnya saya akan jelaskan dengan PowerPoint. Jadi kalau ada teman-teman atau adik-adik yang sedang belajar tentang pengorganisasian kepada masyarakat, salah satunya adalah pemahaman tentang Poskesdes. Kalian boleh menyimak acara YouTube kita hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dan tetap belajar bersama saya untuk topik-topik berikutnya. Kita mulai ya. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang konsep dan langkah pengembangan dari Poskesdes. Nah, yang pertama sekali kita harus pahami dulu apa itu Poskesdes. Poskesdes itu ada di dalam desa siaga. Jadi Poskesdes itu bisa dikatakan bagian dari desa siaga. Poskesdes merupakan upaya UKBM yang dibentuk di desa dalam rangka meningkatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang ada di desa. Nah, Poskesdes juga bisa disebut sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Nah, beberapa pelayanan yang bisa dilakukan di Poskesdes meliputi upaya-upaya promotif atau promotif atau promosi ya. Kemudian preventif, mencegah, kemudian kuratif, pengobatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, terutama bidan sebagai penanggung jawab dari Poskesdes tersebut. Karena dalam Poskesdes itu ada 1 bidan dan minimal 2 kader. Kemudian melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya yang bisa mendukung kegiatan Poskesdes tersebut. Nah, ada komponen dari desa siaga. Nah, komponen dari desa siaga juga mempengaruhi daripada Poskesdes tersebut. Salah satunya adalah tabungan ibu bersalin. Nah, di Poskesdes itu nanti ada Polindes, poliklinik pos bersalin di desa. Nah, tabungan ibu bersalin akan membantu masyarakat atau ibu yang akan bersalin dengan tabungan. Jadi artinya mereka menyimpan uang sedikit demi sedikit yang diharapkan dapat membantu perekonomian mereka di akhir. Sehingga saat melahirkan, ibu tidak lagi memikirkan untuk ekonomi atau ibu tidak bisa dikatakan sebagai ini ya. Misalnya kita kan ada fase 40 hari masa nifas. Dengan adanya tabungan bersalin,
maka ibu bisa lebih tenang untuk menikmati masa nifasnya karena dia punya dana lebih saat sebelum bersalin. Nah, kemudian pengertian poskesdes yang lain juga dapat kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya pos kesehatan desa ini adalah milik bersama. Artinya masyarakat ikut terlibat di dalamnya, bukan cuma tenaga kesehatan saja. Nah, ada beberapa jenis upaya kesehatan yang bersumber daya pada jenis pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah esensial. Nah, kalau esensial ada upaya promosi kesehatan meliputi upaya kesehatan sekolah atau UKS. Jadi UKS ini kita bisa mulai dari mereka masih kecil seperti SD, TK, dengan kita datang ke sekolah-sekolah memberikan penyuluhan, kemudian menyampaikan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu yang paling gampang kita lakukan di masyarakat adalah upaya untuk cuci tangan. Nah, cuci tangan ini kita itu belum memiliki perilaku yang baik ya, karena kadang-kadang kita suka cuci tangan kalau sudah kotor. Nah, padahal cuci tangan itu perlu untuk menjaga supaya kita tidak gampang tertular penyakit atau tidak gampang masuk bakteri penyakit ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada upaya kesehatan pesantren atau poskestren. Nah, kemudian ada desa bebas 4 masalah kesehatan, ada desa siaga, kemudian ada Saka Bakti Husada. Untuk desa dengan bebas 4 masalah kesehatan, yang pertama adalah bebas dari kematian ibu. Jadi desa tersebut atau wilayah tersebut tidak memiliki angka kematian ibu. Kemudian kematian bayi, kemudian gizi buruk, dan DBD. Nah, yang kedua adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 100%. Jadi semua persalinan diketahui oleh tenaga kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Artinya kita mencegah supaya tidak terjadi kematian ibu. Nah, yang ketiga adalah kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan atau K7 minimal 90% dari target pencapaian kita. Nah, kemudian yang keempat ini adalah partisipasi masyarakat di posyandu. Nah, kita tahu sendiri ya, masyarakat sekarang posyandu itu sudah tidak terlalu jalan. Padahal posyandu itu adalah bagian dari program kesehatan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Nah, jadi partisipasi masyarakat di posyandu itu minimal 90% dalam 12 bulan. Nah, kemudian ada kunjungan neonatal lengkap minimal 90%. Kemudian ada ABJ atau angka bebas jentik minimal 95% dilakukan kepada masyarakat yang ada di desa siaga. Kalau Saka Bakti Husada ini sebenarnya bagian dari pramuka. Nah, pemerintah dalam hal ini kalau sebelumnya itu pramuka kan kita sering lihat ya di masyarakat, remaja-remaja dari SD, SMP, SMA. Tetapi sekarang pramuka itu kurang digalakkan. Nah, Saka Bakti Husada itu bertujuan untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan. Nah, sehingga mereka bisa membantu melembagakan norma hidup sehat bagi semua anggota gerakan pramuka yang ada di mereka dan masyarakat di lingkungannya gitu. Nah, kegiatan kesakaan ini biasanya dilakukan di pramuka disesuaikan dengan umur dan kemampuan jasmani dan rohani daripada peserta pramuka. Nah, ada krida-krida dalam Saka Bakti Husada. Jadi yang pertama adalah krida bina lingkungan sehat, kemudian yang kedua krida bina keluarga sehat. Jadi dari lingkungan, kemudian keluarga, kemudian krida penanggulangan penyakit,
Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, dan Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS. Nah, kenapa Saka Bakti Husada? Karena diperlukan kecakapan khusus untuk kelompok yang bergerak di dalam Bakti Husada ini. Antara lain, penyehatan rumah, penyehatan makanan dan minuman, pengamanan pestisida, pengawasan kualitas air, penyehatan air. Nah, kalau untuk keluarga sehatnya, Krida Bina itu dia bertanggung jawab dengan kesehatan ibu, kemudian kesehatan anak, kesehatan remaja, kemudian usia lanjut, kesehatan gigi dan mulut, dan kesehatan jiwa. Nah, kalau untuk penanggulangan penyakit, ada penanggulangan penyakit malaria, penyakit demam berdarah, penyakit anjing gila atau rabies, penyakit diare, TB paru, cacingan, imunisasi, gawat darurat, HIV/AIDS. Kalau untuk gizi, mereka bertanggung jawab pada perencanaan menu, dapur umum makanan atau darurat, UPGK dalam pos pelayanan terpadu, kemudian penyuluh gizi, dan mereka harus mengenal keadaan gizi. Nah, kenapa? Karena ini salah satu cara untuk kita bisa mencegah atau menghentikan terjadinya stunting di masyarakat. Nah, stunting atau kurang gizi atau gizi yang tidak terpenuhi terutama pada anak bisa diatasi oleh Krida Bina Gizi. Jadi secara bersama-sama dengan masyarakat merencanakan menu yang sesuai dengan gizi yang dibutuhkan, gizi seimbang, sehingga kita bisa mengatasi kejadian stunting. Nah, kalau untuk Krida Bina Obat, kita harus ajarkan masyarakat pemahaman obat, taman obat keluarga, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif. Apalagi sekarang ya, narkoba itu merebak di mana-mana dan sulit sekali untuk dihentikan. Bahkan kejadian narkoba ini kita bisa lihat ya, miris sekali karena banyak sekali justru anak-anak di bawah umur sudah terpapar dengan narkoba. Nah, kemudian bahan berbahaya bagi kesehatan seperti kosmetik atau obat-obatan yang tidak memiliki izin dari POM, kemudian pembinaan kosmetik. Nah, ini biasa pada wanita ya, suka menggunakan merkuri, ingin tampil cantik dengan cara singkat, ingin tampil langsing dengan meminum obat-obatan yang tidak memiliki izin dari Badan POM, sehingga terjadilah angka kesakitan dan kematian akibat penyalahgunaan dari obat dan kosmetik. Nah, kalau Krida Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS itu adalah PHBS di rumah. Nah, jadi di rumah kita ajarkan keluarga kita, salah satu adalah selalu mencuci tangan sebelum melaksanakan kegiatan dan setelah melaksanakan kegiatan. Kemudian kita bisa ajari anak-anak untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari, mandi, kemudian membersihkan lingkungan rumahnya sendiri, dimulai dari kamar, kemudian dirinya sendiri. Ada PHBS di sekolah, kemudian di tempat umum, instansi kerja, atau di tempat kerja. Nah, ada upaya kesehatan lingkungan. Jadi meliputi pembinaan kesehatan lingkungan dan pemukiman sehat. Jadi layak huni dan sehat. Inspeksi sanitasi, pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat, dan konsultasi kesehatan lingkungan. Nah, ini kita ajari masyarakat salah satunya tidak membuang sampah sembarangan atau bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka pakai. Nah, seperti sekarang sudah ada iklan Go Green, sudah banyak masyarakat yang menyadari tidak menggunakan lagi bahan-bahan plastik kalau tidak diperlukan sekali. Jadi menyadari betul bahwasannya bumi ini akan sehat, bumi ini akan tetap bisa kita tinggal, bisa membuat kita nyaman tinggal karena kita menjaga bumi kita dengan baik. Nah, kemudian ada upaya KIAKB di masyarakat. Nah, itu salah satunya adalah pembinaan kelas ibu. Nah, ini biasanya di puskesmas.
Puskesmas itu ada kelas ibu, yaitu mengumpulkan para ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang punya anak, kemudian diberikan penyuluhan oleh dokter, oleh tenaga kesehatan lain. Kemudian bila ada program dari pemerintah, dapat diberikan bantuan berupa biskuit atau susu untuk mencegah gizi buruk. Kemudian ada pembinaan kesehatan reproduksi remaja, deteksi dini tumbuh kembang, dan konsultasi KIAKB. Nah, kalau untuk masyarakat itu adalah pembinaan posyandu balita, keluarga sadar gizi, memantau penggunaan garam beriodium untuk mencegah penyakit atau gangguan akibat kekurangan yodium di masyarakat, kemudian mencegah anemia, terutama pada ibu hamil, pencegahan kurang vitamin A, konsultasi gizi Kesmas. Kemudian ada kalau untuk penyakit, pemberantasan penyakit ya atau P2 adalah pembinaan posbindu, pencegahan penyakit menular, pembinaan kesehatan haji. Kalau upaya perawatan kesehatan masyarakat, yang pertama adalah kunjungan kasus, pembinaan keluarga rawan, pembinaan kesehatan olahraga, pembinaan kesehatan indera. Nah, kalau untuk kesehatan jiwanya ada nih, pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan rujukan. Nah, kalau lansia sendiri juga punya program, yaitu pembinaan posyandu lansia, pengembangan jejaring pelayanan lansia, pelayanan kesehatan lansia, dan rujukan. Nah, kalau untuk upaya kesehatan kerja yaitu pengembangan pos usaha kesehatan kerja, pembinaan dan peningkatan kesehatan masyarakat, kemudian pengembangan pengobatan tradisional seperti herbal dan pemanfaatan obat tradisional dan komplementer. Nah, ada yang dimaksud dengan kegiatan Poskesdes. Nah, kegiatan Poskesdes itu biasanya bisa melaksanakan, harapannya ya, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa sekurang-kurangnya. Yang pertama, bisa melaksanakan pengamatan epidemiologi secara sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa, dan faktor-faktor risikonya termasuk status gizi serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. Nah, kebetulan karena kita di dunia kebidanan, maka memang yang menjadi tanggung jawab kita adalah ibu dan anak ya. Nah, terutama ibu hamil. Ibu hamil, kemudian ibu melahirkan atau ibu bersalin, ibu nifas, sampai kepada bayi dan balita. Nah, kalau kita sudah paham tentang Poskesdes, maka kita bisa lakukan kegiatan pos kesehatan desa tersebut. Salah satunya adalah pengamatan epidemiologi. Fungsinya apa? Agar kita bisa melakukan pemetaan. Nah, kemudian yang kedua, penanggulangan penyakit. Nah, penanggulangan penyakit ini artinya setiap penyakit yang terjadi di masyarakat, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, seperti misalnya diare, demam berdarah, malaria, dan lain-lain, serta faktor risiko-risikonya termasuk kurang gizi. Nah, itu salah satu kegiatan Poskesdes juga. Jadi artinya kita harus mampu menanggulangi penyakit yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawat daruratan kesehatan. Nah, kemudian pelayanan medis dasar sesuai dengan kompetensinya. Ada juga yang lain, kegiatan lain seperti Promkes atau promosi kesehatan untuk meningkatkan keluarga sadar gizi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyehatan lingkungan, dan lain-lain. Dan ini juga merupakan kegiatan pengembangan dari kegiatan Poskesdes. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi. Nah, kita harus tahu ya, masalah kita saat ini adalah pemerintah sedang berusaha untuk supaya kita tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang mengalami stunting.
Walaupun ternyata angka stunting itu lumayan ya, sehingga menjadi masalah atau PR bagi pemerintah dan juga PR bagi kita tenaga kesehatan atau tenaga medis untuk bisa membantu pemerintah menjalankan program-program mereka dan mengatasi masalah yang kita temukan di lapangan. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, keluarga sadar gizi Indonesia ini paling gampang itu ya, contohnya begini. Kita itu makan nasi plus kecap itu asik gitu ya. Nah, ini di luar dari ekonomi yang kurang ya, artinya ekonomi biasa pun atau ekonomi menengah pun atau ekonomi yang cenderung ke atas ya, kadang-kadang kita suka melakukan hal seperti itu. Atau budaya makan ikan yang kurang, sehingga ada slogan-slogan bahkan saat Bu Susi menjadi menteri. Nah, itu salah satu favorit saya tuh, asik banget orangnya ya, santai gitu ya. Nah, dia tuh sampai buat slogan ayo makan ikan. Nah, kenapa? Karena ternyata banyak masyarakat Indonesia itu yang belum menyadari bahwasannya ikan itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, protein, membantu membangun sel-sel di dalam tubuh kita. Tapi anak-anak Indonesia itu tidak jarang ya, tidak terbiasa mungkin ya, tidak terbiasa untuk mengkonsumsi ikan lebih banyak. Nah, karena ada juga mitos di masyarakat kalau banyak makan ikan cacingan. Nah, sehingga mitos-mitos yang beredar di masyarakat itulah yang justru menjadi doktrin. Jadi artinya masyarakat tuh memahami kalau kita makan ikan pasti cacingan. Padahal itu adalah pernyataan yang salah gitu ya. Nah, kita harus melakukan promosi kesehatan supaya mereka sadar gizi. Kemudian yang kedua, untuk keluarga sadar gizi adalah berat badan. Jadi usia akan berbanding lurus dengan berat badan dan tinggi badan. Nah, jadi biasa anak Indonesia usia 5 tahun, tapi untuk tumbuh kembang dia berada di umur 3 tahun. Nah, itu kan juga mempengaruhi. Nah, kenapa kalau anak-anak Indonesia itu tidak segera diatasi masalah stuntingnya atau masalah gizi, kita bisa ngebayangin 5-10 tahun ke depan ya generasi Indonesia itu akan menjadi generasi yang angka stuntingnya tinggi gitu. Jadi kita harus bekerja sama dengan pemerintah dan dengan masyarakat untuk mengkampanyekan atau mempromosikan tentang gimana nih cara kita bisa hidup sehat dengan gizi yang baik. Karena bergizi tidak selalu harus dengan yang mahal gitu ya. Kemudian ada peningkatan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini saya sudah jelaskan sebelumnya bahwasannya PHBS ini atau perilaku hidup bersih dan sehat, kesulitan kita adalah tidak terbiasa. Jadi contoh, selalulah mencuci tangan sebelum atau sesudah melaksanakan kegiatan. Permasalahannya adalah kita tidak terbiasa untuk melakukan hidup bersih dan sehat. Jadi ini ngerubah perilaku gitu. Jadi merubah perilaku ini memang sulit sekali, sangat sulit. Nah, tapi sebagai petugas kesehatan mau tidak mau ya kita harus melakukan itu supaya kalau kita melakukan promosi kesehatan secara terus-menerus, harapannya akan terjadi perubahan dan terjadi peningkatan kesehatan. Nah, kemudian ada penyehatan lingkungan. Penyehatan lingkungan ini tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM, ya. Nah, jadi kita kalau revitalisasi ini contohnya kita melakukan pembaharuan. Jadi misalnya ada warung obat desa gitu ya, kelompok pemakai air bersih,
kemudian ada arisan jamban keluarga, dan lain-lain. Karena masih banyak desa-desa di Indonesia yang belum tersedia jambannya atau tidak memiliki kamar mandi atau toilet, dan mereka merasa itu bukan kebutuhan utama mereka, sehingga banyak jamban itu justru bisa menyebabkan penyakit diare atau bisa menyebabkan gangguan pencernaan lainnya. Kenapa? Karena terjadi masalah atau dia tidak melakukan dengan benar seputar penyehatan lingkungan. Nah, kemudian saya membahas kembali tentang sumber daya Poskesdes. Jadi tadi sudah kegiatan Poskesdes, maka sekarang saya akan bahas tentang sumber daya dari Poskesdes. Fungsi Poskesdes. Nah, Poskesdes itu berfungsi sebagai wahana peran aktif masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian juga sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan yang timbul di masyarakat. Kemudian juga sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar untuk bisa mendekatkan kepada masyarakat, serta sebagai tenaga kesehatan kita bisa meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan. Kemudian sebagai wahana pembentukan jaringan berbagai UKBM yang ada di desa tersebut. Nah, kita punya prioritas Poskesdes loh. Nah, prioritas Poskesdes itu yang pertama adalah desa atau kelurahan yang tidak ada sarana kesehatannya. Jadi tidak memiliki puskesmas atau rumah sakit. Nah, adapun desa yang terdapat pustu itu masih memungkinkan untuk dikembangkan Poskesdes. Nah, kemudian yang kedua, desa di lokasi terisolir, terpencil, tertinggal, atau perbatasan. Nah, sebagai langkah awal untuk pengembangan kesehatan dapat diutamakan pada desa yang sudah memiliki Polindes atau poliklinik bersalin desa. Kalau manfaat Poskesdes bagi masyarakat, yang pertama adalah permasalahan di desa itu bisa segera dideteksi atau diketahui lebih cepat, sehingga bisa ditangani dengan cepat, bisa diselesaikan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kemampuan yang ada. Nah, kalau kita sudah lebih dahulu memahami permasalahan di desa itu, kita bisa mencegah angka kematian atau menurunkan angka kesakitan. Kenapa? Karena masyarakat sudah teredukasi, sudah mendapat informasi yang baik, dan sudah perlahan-lahan kita sudah membentuk mereka melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kalau bagi kader, manfaat adanya pos kesehatan desa yang pertama sebagai informasi awal di bidang kesehatan. Kenapa? Karena kader adalah perwakilan masyarakat dan mereka bisa menjadi mediasi bagi kita tenaga kesehatan dengan masyarakat, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, biasanya kalau kader dia memiliki kebanggaan, ya. Kenapa? Karena mereka merasa mereka dihargai dengan cara dilibatkan langsung dalam kegiatan kesehatan seperti promosi, kemudian preventif, pencegahan. Nah, kalau kuratif, pengobatan, kader tidak bisa. Itu harus diserahkan kepada tenaga kesehatan. Nah, dia merasa lebih berkarya atau kader merasa lebih berkarya atau lebih difungsikan bagi masyarakat. Nah, untuk puskesmas dengan adanya Poskesdes, yang pertama adalah memperluas jangkauan pelayanan puskesmas dengan mengoptimalkan sumber data secara efektif dan efisien. Kemudian mengoptimalkan fungsi puskesmas sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, kemudian pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan pada strata pertama. Nah, kalau bagi sektor lain, dapat memadukan kegiatan sektornya di bidang kesehatan. Jadi ada kerjasama ya lintas sektoral.
Kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan lebih efektif dan efisien. Organisasi Poskesdes. Nah, organisasi Poskesdes ini terdiri dari tenaga Poskesdes, ya. Nah, tenaga Poskesdes ini ada dua, yaitu tenaga masyarakat yang terdiri dari masyarakat, yaitu yang pertama kader. Yang kedua adalah tenaga sukarela lainnya. Tenaga masyarakat minimal 2 orang, tapi harus sudah mendapat pelatihan khusus. Jadi tidak asal-asal juga kita menunjuk masyarakat menjadi kader. Jadi ketika kita tunjuk jadi kader, maka mereka mengikuti pelatihan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sehingga mereka memiliki keterampilan tambahan untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di desa tersebut. Nah, kemudian ada tenaga kesehatan minimal yang terdapat di desa tersebut atau di Poskesdes. Salah satunya adalah bidan yang mampu menyelenggarakan pelayanan. Jadi bidan ditempatkan di Polindes sehingga bisa mengembangkan Polindes yang telah ada. Jadi bisa menjadi Poskesdes. Nah, kemudian kepengurusan dipilih melalui musyawarah mufakat masyarakat desa serta ditetapkan oleh kepala desa. Nah, struktur minimal terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Nah, kedudukan dan hubungan kerjanya kalau Poskesdes itu merupakan koordinator dari UKBM yang ada. Jadi misalnya Posyandu, Pos Kesehatan Pesantren atau Poskestren, dan ambulan desa. Nah, Poskesdes ini di bawah pengawasan dan bimbingan puskesmas setempat. Pelaksanaan Poskesdes wajib melaporkan kegiatannya kepada puskesmas. Adapun pelaporan yang menyangkut pertanggungjawaban keuangan itu disampaikan kepada kepala desa. Nah, kalau wilayah tersebut terdapat pustu atau puskesmas pembantu, maka Poskesdes berkoordinasi dengan puskesmas pembantu yang ada di wilayah tersebut. Poskesdes di bawah pimpinan kabupaten atau kota melalui puskesmas, pembinaan dalam aspek upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. Nah, kita perlu tahu langkah pengembangan dari Poskesdes. Yang pertama, harus ada persiapan internal, dimulai dengan sosialisasi, pertemuan, dan pelatihan yang bersifat konsolidasi. Nah, setelah ada persiapan internal, maka perlu persiapan eksternal. Nah, persiapan eksternal itu adalah kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan. Kemudian ada survei mawas diri atau SMD dan TMD, telaah mawas diri. Setelah melakukan SMD dan TMD, maka kita bisa lakukan MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. MMD 1, MMD 2, MMD 3 tergantung daripada kebutuhan kita dan pencapaian daripada program kita. Nah, kalau MMD dilakukan, maka kita lakukan pembentukan Poskesdes. Pembentukan Poskesdes ini dimulai dari pemilihan pengurus dan kader Poskesdes, orientasi pelatihan kader Poskesdes, kemudian pemenuhan atau penempatan dan pelatihan daripada tenaga kesehatan. Untuk penyelenggaraan Poskesdes, yang pertama, penyelenggaraannya harus dilakukan rutin setiap hari. Yang kedua, tempat penyelenggaraan dalam pelayanan kesehatan di Poskesdes diperlukan ruangan atau tempat yang berfungsi untuk ruang pendaftaran, kemudian ruang tunggunya, ada ruang pemeriksaan untuk pasien, ruang tindakan, ruang bersalin, kemudian ruang rawat inap pada persalinan, ruang petugas, ruang konsultasi, ruang obat, dan kamar mandi. Nah, ada juga peralatan dan logistik. Nah, kenapa? Kita perlu peralatan medis. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian peralatan non medis seperti
seperti sarana pencatatan, sarana komunikasi, dan sarana transportasi. Apa tugas dan tanggung jawab dari pelaksana Poskesdes? Nah, yang pertama nih, peran petugas PKM yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan kader dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan Poskesdes pembiayaan yang bersumber dari masyarakat seperti iuran pengunjung Poskesdes, ada iuran masyarakat umum atau dana sehat, ada donatur, ada dana sosial keagamaan, dona lagi. Memangnya dona nama orang. Kemudian ada swasta, dunia atau hasil usaha, ya. Kemudian pemerintah berupa dana yang diberikan oleh pemerintah bisa dalam bentuk sarana dan prasarana Poskesdes seperti anggaran untuk pembangunan gedung, anggaran untuk penyediaan alat-alat yang dibutuhkan di Poskesdes. Nah, tarif pelayanan di Poskesdes ini ditetapkan di desa dan diperkuat dengan SK Kepala Desa dengan tidak membebani kepada masyarakat. Nah, ini yang paling perlu nih, ada pencatatan dan pelaporan. Nah, pencatatan dilakukan oleh kader dan nakes segera setelah kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan format buku catatan sasaran Poskesdes, kemudian catatan rekapitulasi Yankes Poskesdes, kemudian catatan kegiatan usaha, kemudian pengelolaan keuangan. Nah, perlu diketahui, kader tidak wajib melaporkan kepada puskesmas, tapi kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan, ya, ini harus digarisbawahi. Kader tidak wajib melaporkan kepada puskesmas, tetapi kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan tetap harus dilaporkan mengacu pada format pelaporan. Jadi yang wajib melapor adalah petugas kesehatan yang bertanggung jawab di Poskesdes tersebut. Nah, ada pembinaan dan peningkatan Poskesdes. Nah, pembinaan dan peningkatan Poskesdes ini secara medis sudah dilakukan di puskesmas. Sedangkan non teknis medis oleh pemerintah desa dan lintas sektor di kecamatan. Nah, peran puskesmas pun kita harus tahu. Yang pertama adalah melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi. Yang kedua, melaksanakan advokasi kepada pejabat dan kelompok potensial. Nah, yang ketiga, menggalang informasi kesehatan dari hasil pelaporan. Kemudian melakukan fasilitasi Yankes atau pelayanan kesehatan apabila diperlukan, peningkatan program pelayanan dan kualitas dari pelayanan tersebut. Indikator keberhasilan Poskesdes sebelumnya di Desa Siaga saya sudah bahas, yaitu ada indikator input, kemudian output, kemudian outcome. Nah, keberhasilannya itu input adalah jumlah kader. Kemudian ada berapa jumlah kadernya, jumlah tenaga kesehatan, sarananya seperti alat dan obat-obatan, apakah cukup memadai sesuai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, kemudian tempat pelayanannya, tersedianya dana operasional Poskesdes, kemudian terdokumentasi dengan baik data atau catatan tentang imunisasi dan angka kematian baik pada ibu, bayi, juga angka kesakitan. Nah, kalau outputnya sendiri adalah cakupan ibu hamil yang dilayani. Apakah sudah sesuai dengan target yang kita harapkan 100% atau belum? Nah, ini terutama di K4. Cakupan persalinan yang dilayani, cakupan kunjungan neonatus atau KN2, cakupan BBLR yang dirujuk ada berapa, kemudian jumlah bayi dan anak balita yang berat badannya tidak naik karena ini bermasalah berhubungan dengan stunting, ya, dengan gizi. Jumlah balita keluarga miskin atau GAKIN di usia 6 sampai 24 bulan yang mendapat MPASI, cakupan imunisasi pada bayi dan balita, cakupan pelayanan gawat darurat dan kejadian luar biasa
dalam tempo 24 jam, dan cakupan keluarga yang memiliki jamban, cakupan keluarga yang dibina sadar gizi, ada juga cakupan keluarga yang menggunakan garam beriodium, tersedianya data kesehatan lingkungan, jumlah kasus kematian dan kasus angka kesakitan akibat penyakit menular, dan peningkatan perkembangan UKM yang dibina. Baik, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap mendengarkan dari awal sampai akhir dan bermanfaat buat kalian. Gimana setelah kalian belajar bersama saya lebih dari 30 menit, apakah kalian sudah memahami definisi dari Poskesdes, tujuannya, sumber dayanya, dan kegiatan apa saja? Mudah-mudahan semua ilmunya berguna untuk kalian dan kalian sendiri bisa menerapkan di lapangan atau pada prakteknya. Nah, sebelum kita tutup, saya mau menyimpulkan bahwasannya kalau kita melakukan atau melaksanakan program desa siaga dan pos kesehatan desa, itu dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak. Jadi, kesuksesan daripada program ini akan terlihat bila kita semua mau bekerja sama untuk bisa melakukan program-program yang telah disampaikan atau diberikan oleh pemerintah. Nah, salah satunya dengan cara apa? Dievaluasi terus-menerus program yang sudah kita lakukan kepada masyarakat. Kemudian, setelah kita evaluasi, kita bisa kembali melakukan kegiatan dari hasil evaluasi tersebut. Hal seperti ini akan mempengaruhi kesehatan masyarakat kita. Jadi, derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Sehingga angka kematian berkurang, angka kesakitan berkurang, dan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat kita. Sampai bertemu pada materi berikutnya. See you.